Hingga pada hari ketujuh setelah ratu meninggal, raja pertama kali menginjakkan kaki di istana tempat ratu dikurung. Namun dia datang bukan untuk mengenang sang ratu. Dia bahkan tidak tahu bahwa sang ratu sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Dia datang karena putri mereka dibuang di luar kamar, karena tidak ada yang merawatnya. Hampir mati karena kedinginan. Raja pun datang dengan marah untuk menyalahkan ratu. Namun tak mendapat balasan apapun. Dia sangat marah. Saat itu, pelayan memberitahu sang raja bahwa sejak ratu dipenjara di istana, dia tidak pernah keluar dan tidak meminta makanan. Barulah raja menyadari ada yang tidak beres tanpa diketahui. Saat raja mengeluarkan perintah untuk mengurung ratu, ratu sudah mati di zaman yang tidak seharusnya menjadi miliknya. Ternyata, sang ratu adalah seorang pejalan waktu. 10 tahun yang lalu, saat dia baru saja tiba, dia bertemu dengan pangeran yang terluka parah. Saat itu, sistem memberinya pilihan untuk menyelamatkan sang pangeran. Namun dia harus menjadi ratu agar misinya berhasil. Jika tidak bisa menjadi ratu, dia akan dihapus oleh sistem dan tidak akan bisa kembali ke dunia modern. Meskipun tugas itu sangat berat, namun dia yang baik hati tetap memilih untuk menyelamatkan sang pangeran. Selama pangeran menjalani perawatan, hubungan mereka semakin dalam. Kemudian, pangeran berhasil menjadi raja dan wanita itu menjadi ratu. Pada hari upacara, raja menanamkan bunga sebagai simbol cinta sejati mereka. Kemudian mereka memiliki seorang putri yang cantik. Namun saat itu, istri raja yang penuh kecemburuan berencana untuk menggantikan wanita itu sebagai ratu. Dia bahkan berbohong bahwa dia yang menyelamatkan sang raja. Dan raja percaya dengan kebohongan itu. Kemudian dia mencabut gelar ratu dari wanita itu. Pada saat itu, sistem memberi peringatan pada wanita itu untuk menyelamatkan hidupnya. Dia memohon kepada raja agar tidak melakukannya. Dia dengan keras menjelaskan bahwa dialah yang menyelamatkan sang raja. Dan memperingatkan bahwa jika raja mencabut gelarnya sebagai ratu, dia akan segera mati. Namun raja berpikir bahwa itu adalah alasan wanita itu untuk terus menikmati hidup mewah. Jadi, raja tetap melanjutkan perintahnya untuk mencabut gelar ratu. Saat itu, wanita itu menyadari bahwa dia selalu salah memilih pasangan. Begitulah, dia dibunuh oleh sistem dalam keputusasaan. Namun karena dia masih peduli dengan putrinya yang masih kecil, jiwanya tetap berada di istana. Saat putrinya melihat wanita itu tidak sadar, dia segera berlari meminta pertolongan pada raja. Namun raja mengira putrinya hanya ingin menggunakan anak itu untuk memperbaiki hubungannya. Dia pun berteriak bahwa kecuali wanita itu mati, dia tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Kemudian, dia memerintahkan untuk mengurung putrinya. Sebagai hukuman karena dia berbohong, putrinya menyentuh tubuh ibunya yang terasa sangat dingin. Lalu dia mencoba menghangatkannya. Kemudian, dia berlari ke halaman dan memetik bunga yang disukai ibunya, dengan harapan ibunya bisa terbangun dengan bau bunga itu. Saat itu, selir raja datang ke istana untuk menantang. Dia mengatakan bahwa dalam 3 hari lagi dia akan diangkat menjadi ratu. Dia datang untuk memastikan apakah wanita itu mati karena marah. Putrinya dengan marah membantah bahwa ibunya hanya tertidur. Melihat wanita itu tidak memberi respons apapun, selir raja bahkan berpikir untuk membunuh putrinya. Namun pelayan menghentikan dia, mengatakan bahwa putri itu adalah satu-satunya anak raja. Meskipun selir raja ingin membunuh gadis itu, dia harus menunggu hingga menjadi ratu terlebih dahulu. Dengan enggan, selir raja menghentikan niatnya. Namun untuk melampiaskan amarahnya, dia memutuskan untuk memusnahkan bunga yang dulu ditanam oleh kerajaan. Ketika raja mendengar berita ini, dia sangat terkejut, karena bunga itu adalah simbol cinta mereka. Begitu mengetahui bahwa wanita itu tidak keluar untuk menghentikan hal itu, pelayan menduga wanita itu benar-benar telah meninggal. Raja mulai panik dan memutuskan untuk pergi ke istana tempat wanita itu berada. Begitu dia memasuki kamar, dia mendapati bahwa wanita itu sudah tidak bernyawa lagi.